Nama Vanessa Julia, NIM 220520072, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Julia dengan NIM 220520072, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Terima kasih kepada Ibu saya ucapkan dan mohon izin kepada Ibu Susi Fitria Dewi selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Islam. Materi yang akan saya sampaikan yaitu materi tentang hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Pada dasar bentuknya, pertama hukum adat. Pada dasarnya hukum adat. Pada dasarnya, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh dan berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Contohnya dapat dilihat daripada Undang-Undang Agrari tahun 1960. Tetapi hukum adat yang telah menjadi hukum tertulis itu menjadi lain bentuknya dari hukum adat sebelumnya. Ia telah menjadi hukum perundang-undangan. 2. Hukum Islam. Dalam keputusan hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam mungkin dipergunakan untuk hukum fikih Islam, mungkin juga dipergunakan untuk hukum syariat Islam, seperti diuraikan pada materi sebelumnya. Hal ini hukum adat seperti hukum Islam tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum Islam dalam makna hukum fikih Islam adalah hukum yang bersumber dari yang disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dikembang melalui istijad para ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syarat istijad dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih karya ahli hukum mazhab Syafi'i yang banyak dipakai di Indonesia, misalnya Muhara karang Al-Rafi'i, 2 Minhajut Talibin karang An-Namawi, Tufan karang Ibnu Hajar, Hinaya karang Ar-Ramli, Al-Iqna karang Asy-Syabrini, Muktasar karang Abu Sujah, Hasyia Fathul Qorib karang Al-Bajuri, Fathul Mu'in karang Al-Malabari, Al-Mushaf karang Asy-Syairozi, dan lain-lain. Walaupun hukum Islam tidak diberikan pendadahan atau sanksi yang dipatuhi oleh masyarakat, hukum Islam karena adanya kesadaran dan terutama keyakinan para pemimpin atau ulama bahwa hukum Islam adalah hukum yang besar. Kini hukum Islam seperti halnya hukum adat telah memperoleh hukum tertulis pada kompilasi hukum Islam 1991. 3. Hukum Barat. Hukum Barat yang kita bandingkan adalah hukum perdata tanya tertulis dalam bahasa Belanda di dalam undang-undang atau kitab undang-undang. Namun karena bahasa yang dipakai oleh hukum tersebut telah menjadi rintangan bagi berlakunya hukum sebagai hukum tertulis dalam perundang-undangan aslinya, maka hukum ekstra Barat ini kini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, misalnya BW. Suasana kehidupan hukum Islam yang telah menjadi hukum eks Barat sebagai hukum yang semu tertulis, dan karena terjemahannya ditulis dalam bahasa Indonesia, maka isi dan pasal-pasalnya pun telah agak berbeda konsep ataupun pengertiannya pada semula. Selain keadaan bentuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat telah dikemukakan secara ringkas di atas ketiga sistem hukum yang itu mempunyai sistem dan contoh tujuan untuk masing-masingnya. Terima kasih.
saya ucapkan. Bye-bye. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.